Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tubagus Adata Mimi, NIM 2119164. Di sini saya akan menyampaikan syair untuk tugas UTS setelah kitab pendidikan. Syair yang disampaikan oleh Syekh Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Yes. Alala tanalul ilma illa bisitatin saun bika an majmu'iha bibayani. Ingatlah, kalian tidak akan dapat memperoleh ilmu kecuali dengan 6 syarat yang akan diterangkan oleh Yai Zarnuji atau Syekh Zarnuji dengan jelas. Dugain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tulis zamani. Yang pertama itu kecerdasan, dugain, cerdasan atau tidak gila. Yang kedua, wahirsin, hirs itu harus mempunyai semangat. Yang ketiga, wastibarin, itu harus sabar, dalam menuntut ilmu itu harus sabar. Wabul ghatin, dan bekal atau bekal yang dibawa itu harus ada dalam menuntut ilmu. Kemudian wa irsyadi ustadin, yang kelima itu bimbingan dari guru atau petunjuk dari guru, harus ada gurunya dalam menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir keenam, watulis zamani, waktu yang lama atau masa yang lama dalam menuntut ilmu. Anil mar'i la tas'al wasal an qarini wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jangan tanyakan kepribadian seseorang, akan tetapi lihatlah temannya, karena seseorang itu akan mengikuti temannya. Fa in kana da syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana da khairin faqarin hudahdati. Jadi apabila temannya itu jelek, maka kepribadian seseorang tersebut yang tadi itu sudah bisa dipastikan itu jelek. Fajannibhu sur'atan, maka jauhilah secara cepat, jauhilah dengan cepat. Fa in kana da khairin faqarin hudahdati, apabila temannya itu baik, maka kepribadian seseorang tadi bisa dikatakan baik, maka faqarin hudahdati, qarinhu, temanilah dia, maka kamu akan mendapat petunjuk. Ta'lam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Belajarlah, karena ilmu itu akan menjadi perhiasan bagi pemiliknya dan menjadi keutamaan, wa unwanun, dan menjadi tanda likullil mahamidi, dari setiap atau segala sesuatu yang baik-baik. Kemudian wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasfafi buhuril fawaidi. Mengajilah dengan istifadah, dengan mendalami ilmu setiap hari. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah di lautan faedah. Jadi harus gerak, jangan diam di lautan faedah tersebut. Dalam belajar ilmu itu harus menuntut ilmu itu jangan diam, harus berenang di lautan ilmu tersebut untuk mengambil faedahnya. Kemudian tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wa taqwa wa adalu qasidin. Kemudian belajarlah ilmu fikih, karena ilmu fikih itu adalah sebaik-baik penuntun menuju jalan kebaikan. Wa adalu qasidin, dan ilmu fikih itu adalah adalu qasidin, sebagai tengah-tengahnya sesuatu yang tengah, jadi tidak ekstrim. Kemudian wal ilmul hadi lasananil huda wal hisnu yunji min jami'is sadaidi.
Kemudian ilmu fikih itu adalah ilmu yang bisa menjadi menuntun atau menjadi jalan menuju untuk mendapatkan hidayah. Dan juga ilmu fikih itu sebagai benteng dari segala sesuatu yang memberatkan. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an asaddu ala syaitani min alfi abidin. Ilmu fikih. Sekarang ilmu fikih itu sungguhnya ilmu fikih itu bukan ilmu fikih. Jadi ahli fikih, faqihan, seorang yang ahli fikih itu lebih berat digoda oleh setan. Setan itu akan merasa keberatan menggoda ahli fikih daripada min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Maksudnya ya ahli ibadah tapi tidak fakih, tidak ahli fikih atau tidak memahami atau tidak alim dalam fikihnya. Kemudian fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kemudian kerusakan yang besar itu kerusakan yang besar yang pertama itu apabila ada orang alim yang mutahatikun, yang sembrono, atau orang alim yang perilakunya tidak sesuai dengan keilmuannya, tidak sesuai dengan ilmunya. Itu kerusakan yang besar yang pertama. Yang kedua, ada orang jahil itu ahli ibadah. Orang yang bodoh tetapi ahli ibadah itu juga termasuk kerusakan yang besar. Huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihima fitinihi yutamasaku. Nah, keduanya tersebut itu akan menjadi fitnah besar di alam semesta ini, yang mana tidak bisa dijadikan sebagai panutan atau tidak bisa dijadikan sebagai tuntunan. Terima kasih. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.